Situ aja kan ya. Labnya. Ya. Oke, tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kesadaran. Terus tingkat kesadaran itu apa saja? Ada yang tahu tidak? Maulana. Maulana mana Maulana? Mau tingkat kesadaran apa Wele? Ini direkam apa? Dia mau direkam biar suaranya lebih jernih. Ya. Tingkat kesadaran apa yang kamu ketahui? Tujuannya kan untuk mengukur tingkat kesadaran. Nah, tingkat kesadaran itu gimana? Tahu? Siti Nur Laila. Sebutkan tingkat kesadaran yang kamu ketahui. Kalau ditanya itu Tak boleh tekok dengan baik. Karena tekok tingkat kesadaran yang kamu ketahui itu bisa kok. Tidak tahu. Sevi. Sevi di Sevi. Sevi. Nanti Yulianita bisa menjawab apa yang di apa jenisnya, jenenge. Pernah dengar kompos mentis? Pernah nggak? Itu tingkat kesadaran. Delirium, apatis, somnolen, stupor, sopor, koma. Nah, itu jenis tingkat kesadaran. Nanti urutannya silahkan ditanya sendiri. Yang paling sadar jenenge apa? Kompos mentis. Kayak gini kompos mentis. Itu yang paling sadar. Yang paling rendah? Koma. Itu tingkat kesadaran. Ayo nanti di recall lagi. Diurut ke, sangka paling sadar, sampai terakhir ke koma. Itu ada urutannya. Ya, itu tingkat kesadaran. Kemudian yang diukur respon apa saja untuk GCS? Rani Febrianti. Oke Rani. Respon apa saja Rani? Respon macam module apa? sudah tadi enggak Hah? sudah tadi enggak Coba waca apa? yang langsung masuk orientasi sampai Langsung SOP-nya. Wacanya sudah langsung SOP, pengantarnya dibaca. Ya, jangan bisa SOP tidak tahu apa yang dilakukan. Tujuannya apa? Walik, wacanya kok ngarep. Kurang beli. Respon apa saja yang diukur dalam pemeriksaan GCS? Ulan Agustin. Respon mata, respon verbal, respon motorik atau pergerakan. Betul. Jadi kita itu mengukur tingkat kesadaran dengan melakukan pemeriksaan GCS. Yang diukur adalah 3 hal. Respon mata, respon verbal atau bicara, kemudian motorik atau pergerakan. Nah, 3 hal itu yang akan kita ukur untuk mengetahui tingkat kesadaran dari pasien. Selain GCS untuk mengetahui tingkat kesadaran, juga bisa diestimasikan untuk mengetahui tingkat cedera kepala. Cedera kepala ada berapa? Ada yang tahu? Ringan, sedang, dan berat. Dikatakan cedera kepala ringan jika GCS-nya 3 sampai 2. GCS tadi kembali lagi. GCS ya, semua kan ada skornya. Dari mata, kemudian dari verbal dan dari motorik itu semua ada skornya. Untuk mata, skornya berapa paling tinggi? 4. Paling rendah? 1. Dikatakan kita memberikan penilaian 4 terkait dengan respon mata jika saat kita datang ke pasien, pasien sudah bisa membuka mata secara spontan. Jadi ada rumah ini DS malah. Ini kedap, ada kedap berarti mati.
melek dhewe. Berarti dikatakan dia bisa membuka mata secara spontan. Kita beri nilai 4. Ya, kalau nilai 3, saat kita datang ke pasien merem. Berarti kan orang membuka mata secara spontan. Nah, kita memberikan rangsangan berupa perintah suara. Tok. Pak, dibuka matanya tanpa nepuk. Oleh. Lek kita memberikan perintah suara plus nepuk, berarti ada 2 rangsangan yang dia terima. Suara dan tepukan, enggak boleh. Jadi nilai 3 kita berikan jika pasien membuka mata secara perintah kita. Pak, matanya dibuka, Pak. Ya coba pisan. Jika Bapak memang delirium atau ngantuk, ya. Pak, matanya dibuka, Pak. Ayo, Pak, dibuka matanya. Bisa 2 sampai 3 kali boleh. Kalau dia membuka mata dengan perintah kita, maka nilainya 3. Tapi jika matanya membuka, dia tetap merem. Maka kita turunkan lagi di bawahnya, memberikan rangsangan nyeri. Ya, jadi DKI rangsangan nyeri. Rangsangan nyeri di mana? Ditekan area sternum. Ya, ditekan. Bu, di situ banyak darah, banyak luka. Nanti saya takut tak tekan rusuknya tambah retek. Misalkan karena banyak darah, dia kecelakaan. Saya nggak berani, Bu. Oke, pindah ke dahi. Nah, di antara alis tekan. Wah, saya juga nggak berani, Bu. Situ banyak darah, kepalanya terbentur. Kayak malah remuk tambahan. Saya nggak berani. Tekan area kuku. Kuku kan anak 20, ya toh? Nah, mungkin kuku ini hilang kabeh toh? Oh, nek tangan nenek sikil. Boleh kita tekan area kuku. Tapi jenenge memberikan rangsangan nyeri berarti ya sing kuat aja gon ngene. Nek ngene iki jenenge ngelus-ngelus. Ditekan. Kalau dengan kita memberikan rangsangan nyeri, pasien membuka mata, berarti bijine 2. 1 berarti tidak respon. Mbok ngonoke, mbok ngene, tetap merem. Jenenge tidak berespon, maka nilainya 1. Bisa dipahami untuk respon dari mata? Saya berarti dari atas. Aja langsung toko-toko Bapak merem langsung mbok tekan. Boleh. Ya, urut dari atas. Nah, iki lagi salah, iki lagi. Itu respon mata, nilai maksimal 4, nilai minimal 1. Kemudian yang kedua, kita mengukur respon apa? Verbal. Verbal apa toh? Bicara. Nilai maksimal 5, nilai minimal 1. Nilai 5 kita memberikan penilaian verbal 5 jika pasien bisa berorientasi dengan baik. Dikatakan dia orientasi baik itu mencakup 3 hal. 1, identitas. 2, tempat. 3, waktu. Identitas. Pak, namanya siapa? Kelingan. Jono, Mbak. Namanya ini yang antar siapa, Pak? Itu bapak saya. Identitas. Kenal. Tahu. 2, tempat. Pak, kalau tampilannya seperti ini, kira-kira Bapak di mana? Oh, aku di rumah sakit, Mbak. Berarti orientasi terhadap tempat. Nah, nenek, aku ke kamarku. Jadi dia salah. Yang ketiga terkait waktu. Pak, di luar sana terang benderang. Kalau terang benderang kira-kira pagi, siang, atau malam? Siang, bener. Jadi yang kita tanyakan, dikatakan orientasi pasien itu baik kalau 3 hal ini bisa dijawab dengan benar. Kalau 3-tiganya dijawab dengan benar, maka nilainya 5. Ning nek enek sing salah, meskipun hanya 1 yang salah, jenenge kelingan. Ning wektune salah, nggone bener. Pokoknya nek sing salah, maka nilainya turun menjadi 4. Kalau 3
dia hanya bisa membentuk kata. Pas mbok tekoki ra nyambung. Misalnya, Pak, namanya siapa? Aduh, membentuk kata. Aduh kan kata. Iya. Sakit. Tidak menjawab pertanyaan kita. Dia hanya bisa membentuk kata embuh misalnya. Itu kata yang terbentuk. Maka nilainya 3. Nek 2, dia tidak bisa membentuk kata. Hanya mengerang. Ngerti mengerang? Gerem. Nah, itu mengerang. Dia tidak membentuk kata. Hanya bisa mengerang. Berarti nilainya 1. Tidak respon, berarti tidak mengeluarkan suara. Bisa dipahami? Bisa ya? Memang kudu dihafal nih nek iki. Tapi urutannya jelas. Nek rambut urut ke bingung. Makanya diurut. Kemudian yang terakhir adalah respon dari motorik. Ya. Di celana kok berarti kuring apa toh? Boleh jadi terdistraksi dengan rambut kalian. Apa jenenge? Ihsan. Yuti bu. Yuti kok rambut tong apa? Jadi potong aja mburi tok, ngarepe dipotong. Yes, sama. Ya, tok kapan? Angger petok mengke pasaran. Berapa dulu? Pasaran. Ji. Nah, aku sih kok pahlamu berkurang. Ya semelak koyo-koyo ya. Kapan mumpung puasa tak ambil janjimu kapan potong? Nanti kalau sampai rumah. Nanti kalau sampai rumah. Nanti berarti hari ini. Iya. Hari ini potong ya. Oh janji lo ya. Ya. Jangan sampai pahlamu puasa berkurang karena berbohong. Ihsan? Minggu depan. Kamu minggu depan. Wis dong kok. Kapan ya? Cepatnya. Orang nek secepatnya. Saya butuh waktu konkret. Cepatku kalau cepatmu beda. Gue seminggu cepat berpindah gue. Kapan le? Kan? Sabtu. Sabtu ini hari apa ini? Sabtu. Binjing. Besok. Selasa. Ya. Ya, Selasa 12 April 2022. Oke. Ya, karena 12 April ini banyak tiap tahun anak iya tuh. Tahun apa gimana? Makanya yang penting itu wong nek janji iki tahunnya, jangan tanggal dan bulan. Karena itu berulang setiap tahun. Ini tahun ini penting karena tahun nggak akan berulang. Besok berarti le, ya? Ya. Besok tak durunge buka. Tadi gue kudu wis cukur. Ya aku tak cukur. Ya dirapikan ngono lho. Sing apik ngono nanti. Iki jane ya wis kedawan iki. Tekan alus. Kita mbok bandoni kan ya enggak. Duduk. Ayo sing lanang kok malah syukuri ngopo. Ya cukur ya. Cukur lho. Ya bu. Ketemu arbonanya perasa apa kalian? Ngelap apa? Yang injeksi itu Enggak, masuk kosok ban nanti. belum tahu bu, soalnya kan ganti-gantian tuh. Kayak potong ya. Janji lo bisa ngomong. Isine kok isine. Cek lanang sing rapi ngono lho. Kalian kan makhluk langka nek ikut keperawatan. Itu ya ben kita bangun ngono. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga adalah mengukur respon dari motorik atau pergerakan. Nilai maksimal berapa? 6. Minimal 1. Kita memberikan nilai 6 jika pasien bisa melakukan pergerakan sesuai dengan perintah. Pak, tangannya diangkat. Jempolnya mana? Kakinya mana, Pak? Dia bisa. Diangkat, Pak, kakinya bisa. Jadi dia bisa melakukan pergerakan sesuai dengan perintah kita. Itu nilainya 6. Kalau 5? Kalau dikejar keponya lari. Melokalisir nyeri. Melokalisir nyeri.
Berarti dia bisa menentukan lokasi nyerinya itu di mana. Caranya dia misalkan pas kalian tekan area sternum, ya tanganmu cekel pasien dipindah pengalih. Berarti dia bisa menjangkau, oh nyerinya di situ. Ya, buat tekan area dahi, tanganmu dicekel kon ngalih wes. Berarti dia sampai tahu bahwa nyerinya di sini. Itu namanya melokalisir nyeri. Nah, kalau dia bisa seperti itu, maka nilainya 5. Kalau nilainya 4, fleksi normal atau menghindar atau withdrawal. Ya, maksudnya gimana? Misalkan buat tekan area sternum, dia berpola-pola menghindar. Harapannya apa? Tangan mungkin lungo. Atau dia pengen menjangkau nyerinya tapi nggak sampai. Jadi nggak sampai tekan tanganmu, mungkin bertekan gon weteng itu. Silah lagi. Tapi nggak tekan tanganmu. Tahu? Jadi nek melokalisir, kita tekan sumbernya yang kene, tanganmu dicekel kon ngalih. Berarti tekan. Tapi nek fleksi normal atau menghindar itu dia tidak bisa menjangkau ke lokasi nyerinya, hanya ke mungkin saja di itu nanti goding ini kipat-kipat ini itu atau ada ikut pola-pola ini dan ini nang itu nilainya 4. Kalau nilai 3 fleksi abnormal atau nama lainnya dekortikasi. Kok ndelok gambar neng Google, gambar dekortikasi. Jadi dia fleksi kaku awake. Jadi bentuk kayak wong kaku. Tapi dia nggak normal. Jadi nek dikira rangsangan nyeri dia fleksi abnormal. Mari dilihat ada gambarnya. Terus nek 2 ekstensi abnormal. Jadi dua-duanya normal kabeh antara fleksi maupun ekstensi yang abnormal. Kalau 1 sudah ada apa-apanya enggak ada pergerakan. Jadi untuk motorik itu 1 hanya perintah. Setelah itu kita memberikan rangsangan nyeri. Tinggal kita lihat respon dari pasien seperti apa. Dan untuk nilai verbal, motorik, kemudian respon mata itu dia tidak jeglek. Ya, orang oleh mata buat nilai 4 maksimal dong. Tapi verbalnya buat nilai 2. Motoriknya buat nilai 3. Berarti salah itu pengkajiannya. Karena respon dari 3 hal tersebut yang enggak jauh beda. Enggak mungkin sijine responnya apik, sing siji responnya jeglek. Itu berarti keliru. Jadi dia rata-rata. Jadi enggak terlalu jauh hasil dari respon pasien. Berarti total kira? Total kira berarti GCS 15. kira 15. 15, 4, 5, 6 kok. Kan nilainya 4 nih mana? Nanti coba hasilnya tulis E, PM biasanya E kayak yang kopira 4, C misalkan 5, M 6 sama dengan 5. Jadi FPM itu biasanya penggambaran saja. Maksimal 15, minimal 3. Ya, jadi buat kita nilai tadi kita jumlahkan. Bisa juga dipakai untuk mengetahui tingkat cedera kepala. Dikatakan cedera kepala ringan kalau GCS-nya 14 sampai 15. Ringan. Nah, sedang 9 sampai 13. Berat 3 sampai 8. Itu hanya indikator untuk mengetahui tingkat cedera kepala. Tapi kondisi real yang ada di kepalanya tentu saja dengan CT scan. Ya. Kemudian untuk GCS biasanya ujian settingannya pasien yang IGD. Jadi kalian mau praktek yang IGD, terus ada pasien misalkan datang kecelakaan diantar oleh keluarganya misalkan. Jadi kita boleh melakukan fase orientasi dengan keluarga. Ya, dengan keluarganya. Kemudian terminasi kita sampaikan hasil
hasil dari pemeriksaan DCS. Rasa diomongnya ini tingkat kesadarannya delirium, somnolen nggak perlu. Pas sudah saya ukur tingkat kesadarannya terjadi penurunan jadi penurunan tingkat kesadaran. RTL-nya apa kira-kira? Apa rencana tindak lanjutnya? Apa? Kemudian apa? Hah? Apa? Bisa kita lakukan CT scan kepala. Misalnya pasien tadi memang terjadi kecelakaan, diduga ada memar naik area kepala, dan DCS-nya misalnya menurun banget, indikasi dia cedera kepala ringan, sedang atau berat. Pak, 1 jam lagi saya kesini untuk mengantarkan pasiennya untuk CT scan kepala atau foto area kepala. Banyak sih yang jadinya itu ya. Jadi RTL itu yang ada hubungannya dengan orang semuanya dengan TTT RTL. Saya kembang pasien dijirit, baru kita TTT dulu, baru kita TTT, baru kita TTT, saya kembang. Itu ada yang ditanyakan? Apa? Tindakan itu tidak memerlukan banyak alat. Paling alat pelindung diri kita hanya cuci tangan dan jadi boleh kita lakukan setiap saat. Misalnya pasien stroke, tidak harus orang dengan cedera kepala loh ya kita lakukan DCS. Biasanya pasien pada pasien yang terjadi gangguan hubungannya dengan sistem saraf. Wong stroke itu kan resiko terjadi penurunan kesadaran, ya kan, wong meningitis, kemudian orang DM ya bisa terjadi penurunan kesadaran. Itu bisa kita lakukan tindakan pengukuran DCS. Misalnya ndak esok mau belasan buka mata, dikasih obat, kemudian dikasih neuroprotektor, diberikan farmakologis untuk neuronnya. Rada awan kok bisa krik-krik buka, kita ukur lagi. Tadi BCR-nya berapa, setelah diberikan obat kita ukur lagi siangnya. BCR-nya jadi berapa. Jadi boleh kita lakukan. Itu ya. Karena tidak beresiko. Malah akan semakin membuat kalian nanti pas praktek lebih bisa mengimplementasikan pengukuran BCR. Coba ujian yang jadi probandus sudah disetting. Misalnya ada tingkat kalian jadi probandus. Mana ada tingkat? Tingkat kalian jadi probandus dia sudah disetting. Nanti ilmu bijine piro? Belum misalkan. Verbalmu nilainya berapa? Motorikmu nilainya berapa? Nanti kalau pas kalian melakukan pemeriksaan ternyata hasilnya beda. Jadi saya dikarep nih penguji nilainya 8, saya hasil 10, berarti gak sesuai. Maka nilainya ya nggak maksimal karena hasilnya nggak sesuai. Probandusnya akan menyesuaikan nilai yang disetting. Jadi kudu pintar-pintar dalam melakukan pemeriksaan DCS hasilnya. Itu ada yang ditanyakan? Sambung penjelasannya Bu Ina. Berarti nggak perlu buku catatan ya? Boleh, naik kue lali. Ini mau piro bijine. Buku catatan itu sunnah. Jadi buku catatan itu fungsinya untuk mencatat mau ini bijine piro toh. Kalau kalian merasa lebih lali, ya siapkan. Jangan sampai wis rampung nih buat motorik. Mungkin piro akhirnya jauh nggak boleh. Ya. Terus misalkan saat kita melakukan pengukuran mata E, ya, kita memberikan rangsangan nyeri, pasien buka mripate kalau tanganmu dileh. Sing motorik bijine piro? 5 kan? Ini 5 kan? Ini langsung terus
Oh berarti motorik 5 belum tentu. Tapi nggak mungkin dia di bawah 5. Karena dia bisa melokalisir nyeri. Berarti minimal 5. Nih kemungkinan bisa juga jadi 6. Jadi nek enek kondisi seperti itu, ya pas ukur respon mata ini pasien lagi melek tangan gila. Berarti kudu wis duwe cadangan.